Nah, jadi di video ini aku akan menjelaskan bagaimana cara pengisian data siswa di pendaftaran SPAN PTKIN. Entah itu dari data siswa dan juga data orang tua, nama orang tua, alamat, pendapatan. Di sini aku akan jelasin semua dan juga foto rapor, ukuran berapa, foto rapor yang kayak gimana dimasukin di pendaftaran SPAN PTKIN. Pokoknya di sini aku akan bahas semuanya tentang pertanyaan kalian di pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2022. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, jadi sebenarnya dari hari ini itu udah sekitar 1 minggu lagi ya, kemudian SPAN PTKIN itu ditutup. Nah, jadi mohon maaf aku sangat terlambat bikin video tentang seputar pengisian data siswa, data orang tua dan juga cara masukin rapor, karena aku pikir tuh kalian udah pada mengerti di tutorial video aku yang cara mendaftar SPAN PTKIN. Namun ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara mengisi alamat yang lengkap, apakah harus sesuai dengan KTP atau apakah harus sesuai dengan tempat tinggal sekarang, dan juga pendapatan orang tua. Di sana kan banyak pilihan-pilihan dan ternyata masih ada yang bingung. Nah, jadi di video ini aku akan ngejelasin semuanya. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian follow Instagram info.umptkin, karena di sana banyak banget informasi yang aku sharing, dan di sana tuh kita sering tanya jawab dan juga live. Jadi silakan kalian follow Instagram info.umptkin. Oke, aku akan bahas dulu di bagian data siswa. Nah, di bagian data siswa itu kan banyak banget tuh identitas yang akan diisi. Nah, di sana itu biasanya udah ada opsi-opsi yang sudah ditentukan. Nah, di sini aku akan sebenarnya menjawab beberapa pertanyaan. Jadi aku rangkum semua yang terkait dengan data siswa di pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2022. Oke, di pendaftaran data siswa di sana ada bagian tempat lahir. Nah, di sana kalian harus memilih atau menulis kabupaten atau kota beserta dengan provinsinya. Nah, semisalnya Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jadi di sana kalian harus menyertakan kabupaten atau kota beserta provinsinya dengan benar. Tapi di sana tenang aja, kalian di sana udah ada opsi. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja. Oke, nah kemudian bagian yang kedua, alamat yang sudah diisi di Dapodik itu silakan kalian isi dengan alamat lengkap kalian. Bisa sesuai dengan kartu keluarga atau sesuai dengan KTP bagi kalian yang sudah memiliki. Nah, biasanya di sana kan udah ada otomatis ya Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, Kabupaten Wajo, tapi di sana itu biasanya belum terlalu rinci alamat kalian. Nah, jadi kalian harus menambahkan misalnya RT berapa, RW berapa, jalan apa, dan nomor rumah kalian berapa. Nah, jadi kalian yang mandiri tulis sendiri alamat kalian secara lengkap. Nah, kemudian ada juga yang bertanya tentang nomor WhatsApp. Nah, di sana itu juga biasanya udah muncul otomatis nomor WhatsApp kalian. Di sana kenapa sih Kak bisa muncul otomatis data-data kalian? Nah, karena awalnya kan guru kalian yang mendaftarkan kalian SPAN PTKIN. Nah, jadi kalau udah muncul otomatis itu identitasnya berasal dari guru kalian yang sudah mengisi sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian terdapat di bagian nomor WhatsApp yang muncul itu nomor WhatsApp kalian udah tidak aktif, nah kalian bisa ubah ke nomor WhatsApp kalian yang aktif. Nah, tapi kalau misalnya nomor WhatsApp yang muncul itu nomor WhatsApp kalian yang aktif, ya berarti nggak usah diubah. Tapi kalau misalnya nomor kalian udah mati atau udah keblokir, ya kalian bisa ganti nomor WhatsApp kalian dengan nomor WhatsApp yang kalian gunakan sekarang, karena itu biasanya nanti akan diberikan informasi. Nah, kemudian di bagian pengisian nomor kartu KIP
PKH atau KJP. Nah, di sana kalau misalnya kalian mempunyai kartu Indonesia Pintar, PKH ataupun KJP, itu kalian bisa tulis nomornya di sana. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak punya salah satu kartu dari yang aku sebutkan tadi, ya tidak apa-apa, kalian kosongkan saja karena itu tidak wajib ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya silahkan diisi, kalau tidak punya next aja, nggak apa-apa, nggak diisi. Nah, kemudian di sana juga ada nama lengkap ya. Usahakan, dan bukan usahakan sih, seharusnya ya kalian mengisi nama lengkap itu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Karena pengalaman dari tahun-tahun kemarin itu banyak banget nama yang misalnya kurang satu huruf lah, atau lebih satu huruf lah, atau salah huruf lah. Nah, jadi jangan sampai nama kalian itu salah huruf di sana. Usahakan kalian mengisi nama kalian dengan sebenar-benarnya. Nah, begitupun juga dengan tanggal lahir. Nah, biasanya juga ada kesalahan-kesalahan dari awalnya guru yang mendaftarkan kalian, misalnya ada salah di tanggal lahirnya, bulannya, atau bahkan tahunnya. Silahkan kalian isi kembali dengan benar karena itu masih bisa diubah ya. Jadi silahkan kalian pada saat mendaftar SPANPTKIN, kalian harus memeriksa dengan lebih teliti apakah data-datanya sudah benar atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak benar, itu kalian bisa ubah sendiri atau bisa menghubungi sekolah kalian. Oke, setelah membahas tentang identitas data siswa, kalau misalnya masih ada pertanyaan tentang pengisian data siswa, silahkan kalian komen aja di bawah ya. Next, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang pengisian data orang tua. Nah, jadi di sini aku jelasin yang dipertanyakan aja, karena kalau tidak ditanyakan aku kan nggak tahu ya kalian bingung atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung ke kolom komentar aja. Oke, nah di sini data orang tua untuk nama ayah dan ibu silahkan kalian tulis dengan sesuai dengan KK atau KTP si orang tua kalian. Nah, begitupun juga dengan pendidikannya harus sesuai dengan kartu keluarga atau KTP-nya mereka. Nah, jadi kalian harus benar-benar mengisi nama orang tua, nama ibu, nama ayah itu sesuai dengan KTP ataupun kartu keluarga. Dan pendidikannya juga seperti itu. Misalnya nih, ibu kalian SMA ya, kalian pilih SMA karena di sana kan ada opsi ya, kalian nggak perlu ketik lagi SMA, tapi di sana sudah disediakan opsi-opsinya, misalnya SD, SMP atau SLTP, SMA, S1, S2. Nah, jadi kalian tinggal klik aja atau pilih opsinya aja. Nah, oke, selanjutnya di bagian data orang tua di sana juga ada pilihan pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan jika tidak terdapat di menu pilihan atau di opsi yang telah diberikan, itu kalian bisa memilih pilih lain-lainnya. Nah, dan untuk ibu IRT silahkan kalian pilih menu yang tidak bekerja, dan jika sudah wafat atau meninggal silahkan kalian tulis wafat. Nah, jadi di sana pekerjaan itu juga terdapat pilihan-pilihan opsi ya. Nah, jadi kalau misalnya orang tua kalian pekerjaannya itu tidak terdapat di opsinya pendaftaran SPANPTKIN, kalian bisa memilih opsi pekerjaan lain-lain. Nah, kalau misalnya IRT itu pilihannya tidak bekerja, dan misalnya kalau udah wafat, udah meninggal, kalian pilih wafat. Nah, jadi pekerjaan ini harus sesuai dengan yang terjadi ya, jangan kalian manipulasi pekerjaan dari orang tua kalian. Nah, terakhir untuk penulisan nomor dari ayah atau ibu. Kemarin ada yang bertanya, Kak, di sini tuh ada apa ya? Harus menulis nomor handphone. Nah, kita tulis nomor handphone ibu atau ayah. Nah, jadi kalian bisa pilih salah satu aja. Yang jelasnya nomor handphone yang kalian tulis di pendaftaran SPANPTKIN itu adalah nomor handphone yang aktif dan benar. Jangan sampai ada yang salah satu nomor. Nah, jadi kalian bisa pilih nomor ibu kalian atau nomor ayah kalian, terserah, yang penting salah satu dari orang tua kalian, dan pastikan nomornya itu juga sudah benar dan masih aktif sampai sekarang.
Oke, setelah menjawab tentang pertanyaan pengisian data siswa dan data sekolah, ini juga banyak banget pertanyaan tentang nilai rapor. Nah, jadi ketika kalian memasuki bagian pendaftaran nilai rapor, nah di sana kan langsung otomatis ya muncul nilai-nilai kalian. Nah, dari mana sih Kak nilai itu? Kenapa langsung bisa muncul nilai aku di pendaftaran SPAN PTKIN? Nah, jadi sebelumnya kan sekolah kalian itu kan udah mendaftar siswanya di SPAN PTKIN. Nah, jadi nilai kalian itu muncul karena sudah diisi sama pihak si sekolah kalian yang mau mendaftar SPAN PTKIN. Nah, jadi nilai rapor yang sudah tertera di SPAN PTKIN itu merupakan nilai yang sudah diinput oleh sekolah melalui PDSS sekolah ke pihak SPAN PTKIN. Nah, tapi di sini kalian harus memastikan bahwa nilai-nilai yang dimasukkan oleh guru kalian pada saat pendaftaran PDSS SPAN PTKIN itu pastikan nilai kalian sudah benar semua. Nah, jadi ketika muncul otomatis nilai kalian harus memeriksa apakah nilai kalian memang di situ sudah benar, sudah sesuai dengan rapor kalian. Nah, jadi kalian jangan langsung next aja. Misalnya nih, nilai kalian udah muncul otomatis, ya udah next aja. Jangan, kalian harus periksa dulu apakah nilai kalian memang sudah benar sesuai dengan rapor kalian. Nah, kalau semisalnya ada yang salah, bukan ada yang salah sih, kalau misalnya ada yang keliru gitu kan, nah kalian bisa menghubungi pihak sekolah kalian, misalnya kepala sekolah atau guru BK atau guru yang khusus menangani SPAN PTKIN. Kalian bisa mengadu atau melapor bahwa nilai kalian ada yang salah di SPAN PTKIN. Nah, karena kan manusia nggak luput ya dari kesalahan, karena banyaknya siswa yang mendaftar SPAN PTKIN, bisa saja kan gurunya ada yang keliru masukkan satu nilai, misalnya 81 menjadi 80, 85 menjadi 86. Nah, jadi kalau misalnya ada yang salah, silakan kalian langsung lapor ke guru kalian supaya pada saat pendaftaran itu kalian gak ada yang salah-salah gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Kak, rapor yang difoto itu semester berapa aja sih? Nah, jadi di sini aku pertegas lagi, sebenarnya udah aku jawab berkali-kali ya. Tapi di sini aku bahas pertegas lagi bahwa rapor yang dimasukkan di pendaftaran SPAN PTKIN itu adalah rapor mulai dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan semester 5. Nah, jadi saya ulangi, rapor yang dimasukkan di pendaftaran SPAN PTKIN rapor semester 1 semester 2 yaitu kelas 10 semester 1 dan 2, kelas 11 semester 1 dan 2 dan juga kelas 12 semester 1. Nah, di sini ada yang bertanya lagi, nilai apa aja Kak yang dimasukkan? Nah, jadi kalian langsung foto aja satu halaman, semua mata pelajarannya satu halaman. Kalau misalnya rapor kalian hanya satu halaman. Nah, tapi kalau misalnya mata pelajaran kalian banyak, bisa memakan 2 halaman atau 3 halaman, ya it's okay, nggak apa-apa. Kalian bisa foto semua yang menyangkut nilai rapor kalian. Nah, terus ada yang bertanya juga apakah hanya nilai pengetahuan atau bisa juga harus mengambil nilai keterampilan. Jawabannya hanya nilai pengetahuan aja. Nah, jadi kalau misalnya di halaman pertama nilai pengetahuan, kemudian di halaman kedua itu nilai keterampilan, ya kan nggak usah foto nilai keterampilannya. Kalian foto nilai pengetahuan aja. Nah, terus ada juga yang bertanya apakah apakah rapornya berbentuk JPG atau PDF. Nah, jawabannya itu berbentuk JPG. Kalian tinggal scan aja. Nah, jadi kalian nggak perlu ubah ke PDF karena fotonya itu atau rapornya itu berbentuk JPG. Oke, nah jadi di sini tentang foto rapor udah jelas ya. Dan juga pastikan kalau kalian scan foto rapor kalian itu nilainya terbaca beserta mata pelajarannya. Jangan sampai fotonya buram dan tidak bisa dibaca karena itu sangat penting ya nilai rapornya dalam SPAN PTKIN. Oke, jadi itu dia beberapa informasi yang aku sharing dari video ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silahkan kalian langsung DM Instagram aku, Leni Agustin 10. Di sana aku juga sering live, supaya kalau misalnya ada pertanyaan, kalian langsung bisa bertanya di live aku. Dan juga kalian bisa follow Instagram info.umptkIN, karena di sana banyak informasi tentang SPAN PTKIN, UMPTKIN, SBMPTN, dan semua jalur-jalur untuk masuk di dunia perkuliahan. Jangan lupa subscribe untuk menyemangati aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.